Ya, ini yang bikin resah warga Indonesia, bukan cuma warga ya, pemerintah juga kayaknya lagi ancang-ancang nih menyiapkan strategi apa kira-kira agar beberapa sektor kita mungkin tidak terlalu terdampak begitu ya terhadap kebijakan tarif baru impor di Amerika Serikat. Kalau mau bicara soal nasionalisme, ini saatnya mungkin kita berbenah nih. Wah, gitu. Kalau bicara soal nasionalisme gitu ya, tapi agak sulit ya. Big Five ini agak sulit ya. Agak sulit, tapi kan tidak mungkin tidak ada jalan. Kita harus optimis, masih banyak jalan menuju Roma kan gitu. Oke, kita langsung saja mungkin kenalkan narasumber kita yang akan menjelaskan bagaimana nih tantangan ke depan. Ada Mas Tauhid Ahmad, ekonom senior Indef. Selamat pagi Mas Tauhid. Selamat pagi Mbak Putri, Mas Fadil. Dan juga ada Mbak Dina Praptora Harja, pakar hubungan internasional. Selamat pagi, Mbak Dina. Selamat pagi, selamat pagi. Kalau dari senyuman Mas Tauhid sama Mbak Dina sih masih optimis kayaknya ya. Masih optimis atau saya ngelihatnya ada kerutan dikit deh. Kerutan kayak aduh pusing gimana nih ya. Mungkin. Tapi sebelum suara mereka kita dengarkan, coba kita pantau dulu bagaimana laporan rekan kita Yandri Subekti. Nah. Oke, sambil menunggu ya sambungan kita ya. Ya karena kabarnya juga unjuk rasa terjadi di sana. Usai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat kemudian merilis atau menyampaikan kebijakan barunya, yaitu soal tarif impornya naik begitu. Oke, mungkin saya ke Mas Tauhid dulu ya, Mas. Ini pasti berdampak ya terhadap neraca perdagangan kita. Tapi saya juga penasaran, mungkin selain di Indonesia, boleh nanti dijelaskan dulu di Indonesia dampaknya bagaimana, tapi untuk Amerika Serikat sendiri juga bagaimana? Ya, dengan tarif impor naik berarti kan barang-barang yang mereka impor dari kita, negara lain, Cina, Vietnam, dan sebagainya juga naik. Artinya yang bayar kenaikan harga itu konsumen Amerika, bukan kita. Begitu ya. Misalnya pengaruh ke daya beli mereka dong. Oh pasti. Kenaikannya tidak serta-merta kenaikan tarif. Misalnya kalau misalnya kenaikan tarif barang kita di sana 32% ya tarifnya, mungkin akan ada pricingnya sekitar 5-10% begitu ya. Nah itu kan berat bagi masyarakat Amerika di tengah situasi buat mereka begitu, karena mereka ternyata bukan kita yang bayar tapi masyarakat Amerika. Wajarlah demo, makanya demo dan sebagainya. Memang inflasi pasti akan terjadi di mereka begitu ya. Nah ini yang kemudian membuat problem. Yang kedua adalah apakah akan membuat penciptaan lapangan kerja itu tidak serta-merta, butuh waktu dan mungkin juga tidak bisa berhasil di semua industri. Karena apa? Untuk munculnya industri pengganti di sana ya dengan harga yang relatif kompetitif itu tidak mudah karena beberapa produk misalnya elektronik, alas kaki dan sebagainya yang padat tenaga kerja itu didasarkan dengan tingkat upah yang rendah di negara-negara Asia begitu ya. Ketika pindahin ke Amerika, apa mereka mau bekerja di industri tersebut ya? Mungkin ada teknologi, tapi tetap harganya nggak akan dapat begitu ya. Misalnya produk-produk otomotif ya, produk-produk mereka yang besar begitu dan sebagainya, nggak mungkin bisa langsung menggantikan produk Honda, produk Toyota dan sebagainya. Pasar Jepang yang sudah sangat familiar di Amerika begitu. Jadi tetap butuh waktu. Itulah yang membuat masyarakat Amerika ragu gitu. Apakah barter antara inflasi dengan kemudian penciptaan lapangan kerja dapat terjadi dalam waktu cepat. Nah, itu yang kemudian membuat masyarakat Amerika ya marah begitu ya. Itu masalah yang ternyata terjadi mungkin di Amerika Serikat. Nah, dampaknya mungkin ke Indonesia. Ya, saya kira real. Ketika katakanlah harga naik, tentu permintaan akan turun secara gradual ya. Ketika turun, para produsen, eksportir nih akan diturunkan, ya kan akan direm lah secara gradual, bisa 5-10%. Yang tadi itu ya masih elektronik, alas kaki, sampai kemudian CPO kita gitu ya, termasuk juga produk karet kita, itu furniture, itu pasti akan penurunan jumlah pasokan ke Amerika. Lambat laun ya penyesuaian dari input termasuk tenaga kerja kita. Nah, the worst case-nya pasti akan berdampak tahun ini. Numpuk nggak sih jadinya produksi kita jadi oversupply tapi demand-nya kurang gitu? Iya, pasti akan terjadi ya. Ketika sekarang kan sudah banyak kontrak, tetapi pasti lama-kelamaan memikirkan karena tarif naik ya, mereka akan melakukan agreement penyesuaian begitu. Sekarang mungkin utilitas produksi yang ekspor bisa 70-80, tapi besok bisa di bawah 50 karena pasar kan juga secara persentase berapa tuh elektronik, alas kaki, cukup CPO, besar, karet? Besar kalau kita lihat ya, kan ekspor kita kurang lebih sekitar 28 miliar US dollar ya. Mayoritas mungkin sekitar 60% ada 10 produk utama yang tadi saya sebutkan. 60%? Iya, jadi termasuk CPO lebih ya, itu kan termasuk besar ke sana begitu. Jadi kalau harga naik, ya tarif naik misalnya harga dunia kita sekitar 4.800 ya.
ringgit Malaysia, tapi kena tarif lebih tinggi ya, mereka lebih mahal. Nah itu otomatis kan kita mencari pasar lain nggak mudah dibayang, nggak mudah bisa dialihkan gitu kan. Lagi-lagi walaupun harga lebih standar, tapi kan preferensi nggak mudah. Barang diterima masyarakat Amerika belum tentu bisa dilempar ke Eropa atau negara-negara lain begitu. Tapi yang kita pikirkan adalah proposal masuk, tapi langkah antisipatif dampak di dalam negeri juga perlu dilakukan terkait tenaga kerja dan sebagainya begitu. Oke, baik. Sebelum ke Mbak Dina, saya mau pantau lagi nih di Amerika Serikat bagaimana gejolak dari masyarakat di sana terkait kebijakan Trump soal tarif impor ini. Yandri, sudah bisa mendengar suara kami, Yandri? Ya, Putri, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu New York. Putri Arif Adil dan pemirsa TV One. Silakan Yandri, silakan. Iya, aksi demonstrasi besar-besaran dengan tema hands off yang terjadi 2 hari yang lalu, hari Sabtu 5 April, memang salah satu yang disuarakan oleh aksi demonstrasi yang berlangsung di sekitar 1.500 lokasi di seantero Amerika Serikat ini adalah kebijakan tarif yang dikenakan Trump terhadap hampir seluruh negara-negara di dunia ini, termasuk tadi Indonesia, dan juga sejumlah isu-isu kontroversial yang lainnya. Seperti diketahui, Trump semenjak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 ini, beberapa kebijakan kontroversial, diantaranya efisiensi pegawai federal atau pegawai negeri pemerintah, di mana banyak sekali terjadi gelombang PHK, pemutusan hubungan kerja untuk penghematan. Dan ini juga merupakan input ataupun masukan dari salah satu badan atau departemen di Amerika Serikat yang dibentuk Trump, yaitu DOGA, yaitu semacam badan yang ditugaskan untuk menentukan ataupun bertujuan untuk mengadakan efisiensi yang dipimpin ataupun yang dikepalai oleh Elon Musk, sehingga dalam aksi demonstrasi tersebut banyak sekali yang menyoroti atau yang menuntut. Salah satunya bahkan ada wacana untuk impeachment terhadap Trump, dan juga bahkan ada yang cukup berani sekali, yaitu untuk segera membubarkan ataupun bahkan mendeportasi Elon Musk. Dan juga beberapa yang disuarakan yaitu sejumlah kebijakan Trump yang mengadakan deportasi besar-besaran dengan tanpa ataupun mengindahkan aturan hukum, di mana beberapa kasus diantaranya yang dideportasi ini adalah mereka yang memiliki izin tinggal resmi seperti green card, dan juga bahkan pemegang visa yang masih berlaku. Dan juga bahkan beberapa hari yang lalu Trump juga membatalkan ataupun mencabut visa F1, yaitu pelajar atau mahasiswa yang berasal dari berbagai negara. Demikian juga beberapa pemotongan anggaran di departemen-departemen yang menurut pelaku ataupun demonstran ini penting, diantaranya adalah Departemen Pendidikan, efisiensi di Medicaid, ataupun efisiensi yang berkaitan dengan tunjangan kesehatan, kesejahteraan warga. Ini adalah salah satu yang disuarakan oleh aksi demonstrasi. Dan juga tentunya dari kalangan LGBT juga menyuarakan suaranya, karena beberapa waktu yang lalu Trump juga menyatakan hanya mengakui 2 jenis kelamin di Amerika Serikat, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan juga sejumlah kebijakan-kebijakan lain di mana menurut para demonstran ini sudah melanggar hak-hak asasi manusia, juga mengakibatkan kekhawatiran akan dampak yang diambil ataupun kebijakan yang dilakukan, diantaranya akan menimbulkan resesi ataupun inflasi yang semakin meningkat, dan juga kekhawatiran akan dikucilkannya Amerika di dunia internasional. Arif Adil, dan para aksi demonstran ini akan
terus melakukan aksinya hingga suara mereka diperdengarkan ataupun Trump meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Nah, Arif Fadil dan Putri. oke. Baik, Yandri, itu menarik ya. Semoga masyarakat Amerika Serikat bisa didengarkan juga ya oleh oleh pimpinan negaranya. Tapi kita pun juga berharap kita juga didengarkan oleh pimpinan negara Amerika Serikat juga gitu ya Mbak Dina ya. Usai jeda nanti kita coba akan ulas Mbak Dina. Siap. Ini bagaimana metodologinya kita mau berkomunikasi, bernegosiasi. Tapi kalau saya sebagai Trump, saya mengatakan begini ke Indonesia, nanti dulu bos, kenapa? Ini masalah juga lebih banyak di sini nih, gitu loh. Tapi nanti ya, usai jeda kami akan kembali lagi.